Kembali di dua arah, badai PHK di tengah corona. Tadi sebelum jeda, ekonom senior Faisal Basri concern terkait dengan jumlah pengangguran di usia muda. Pemerintah punya cara yang diklaim bisa memberikan bantuan bagi mereka yang belum bekerja dalam bentuk kartu prakerja. Ada total bantuan yang diberikan adalah 3.550.000 per orang, di mana pembagiannya adalah biaya pelatihan daring atau online sebesar Rp1 juta, kemudian ada insentif Rp2.400.000 yang dibagi selama 4 bulan, di mana setiap bulannya akan mendapatkan Rp600.000. Kemudian ada insentif survei sebesar Rp150.000. Kemudian Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kartu prakerja ini adalah semi bantuan sosial. Apakah ini bisa menjawab tantangan atau badai PHK di tengah corona, Pak Faisal Basri, menurut Anda? Mengurangi beban, tapi niscaya tidak bisa untuk membayar uang kos mereka gitu ya. Mereka kan tidak kerja, mereka tidak bisa membayar uang kos, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik. Tapi listrik sekarang kan dibebaskan ya untuk yang 450 gitu. Syukur alhamdulillah. Namun secara keseluruhan ya saya memohon sekali ini jangan ada manuver-manuver lagi. Jadi seluruh dananya serahkanlah kepada orang-orang yang menganggur ini, yang tidak bisa makan kalau tidak pakai ini. Lupakan dulu kursus-kursus online itu, karena kursus online tidak membuat mereka bisa kenyang. Oke, lupakan kursus online. Kenapa tidak dalam bentuk bantuan langsung tunai, Pak Fajar? Kalau langsung saja. Iya. Baik. Kartu prakerja itu kan sebenarnya desain awalnya memang jaminan sosial ya, bukan bantuan sosial. Jadi kemudian setelah COVID ini memang instruksi Presiden, terutama pada tanggal instruksi yang terakhir, beliau meminta supaya ini difokuskan pada teman-teman yang dirumahkan dan di PHK, termasuk perluas sektor yang lain. Jadi kenapa kemudian tidak langsung bantuan sosial? Karena memang dari awal arahannya adalah jaminan sosial untuk spesifik sektor. Yang selanjutnya, karena kartu prakerja ini kan berdasarkan impres yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Jadi dan dalam impres tersebut atau dalam kepres tersebut disampaikan bahwa ada faktor pelatihan atau unsur pelatihan. Sehingga kalau memang ada perubahan tentu harus kita sesuaikan dengan kepres yang tersebut. Oke, karena ini sudah ada payung hukumnya. Masukan mengenai apakah kartu prakerja itu harus 100% menjadi bansos, kemudian jumlahnya seperti apa, jumlahnya juga yang diterima itu harusnya bisa diperluas, itu sudah kami terima. Oke, saya ke Mbak Nining. Mbak Nining, untuk mereka yang dirumahkan, mereka yang di PHK, kemudian diberi kartu prakerja, menurut Anda atau pendapat dari teman-teman buruh? Iya, kalau kita pertama melihatnya rakyat hari ini sedang berhadapan dengan kesulitan persoalan pangan. Jadi kalau itu kemudian solusinya adalah kartu prakerja, itu sangat tidak nyambung gitu loh. Tidak sejalan dengan apa yang sedang apa yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini. Rakyat sedang membutuhkan bagaimana kebutuhan hidup sehari-hari yang kemudian hari ini adalah. Silakan, Mbak Nining. Ya, kebutuhan hidup sehari-hari hari ini adalah tidak bisa lagi ditunda-tunda gitu kan gitu, apalagi dengan situasi buruh yang sudah tidak bekerja, dirumahkan, tidak bisa berpotensi dengan aktivitas yang lain karena situasi pandemi. Sebenarnya kita berharap adalah tentang persoalan bagaimana kepekaan pada wakil rakyat juga gitu ya, tidak hanya pemerintah, wakil rakyat fokus terhadap pandemi gitu, supaya tidak membuat pembahasan isu-isu lain, apalagi dengan RUU Cipta Kerja gitu kan itu. Nah itu yang menjadi. Jadi kartu prakerja ini menurut Mbak Nining sangat tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para buruh. Sebenarnya apa yang diinginkan saat ini? Kalau situasinya normal mungkin pasti ada manfaat untuk rakyat yang hari ini sedang membutuhkan. Tapi dalam situasi krisis, situasi pandemik itu kan kita dalam dua hal tadi saya bilang, krisis kesehatan dan ekonomi gitu ya. Nah rakyat semakin tidak bisa memberi persoalan pangannya, terus kemudian dikasih tentang persoalan pelatihan, tentang persoalan nyambung gitu online gitu. Artinya
itu yang sedang tidak dibutuhkan gitu loh. Orang rakyat hari ini bagaimana makan hari ini, bagaimana bayar kontrakan, bagaimana tentang untuk walaupun tadi dibilang bahwa ada penggratisan terhadap listrik, rata-rata kaum buruh kan mayoritas di lingkungan masyarakat itu hari ini tidak mendapatkan. Apalagi untuk mengakses kartu prakerja itu tidak mudah. 99% anggota saya berusaha mengakses itu dan itu sangat sulit dan tidak mudah gitu loh. Jadi ini akan berpotensi jangan-jangan lagi menjadi skandal mega korupsi kan kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Apalagi kita berharap kepada Presiden tidak hanya sekedar statement tidak PHK, kalau kita sudah dapat poinnya, Mbak Nining. Ya harus bagaimana memastikan perlindungan dan hak-hak. Oke, kita dapat poinnya, tidak relevan untuk buruh saat ini. Tapi Pak Aryadi, apakah materi-materi yang diberikan atau pelatihan yang diberikan di Kartu Prakerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pengusaha? Iya, kalau dilihat dari pelatihan yang ada, ya tentunya pasti ini kan memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, Mbak. Ya. Jadi tentunya memang pasti ada untuk upgrade daripada kompetensi itu ada. Hanya memang yang dipermasalahkan itu adalah karena ini semi jaring pengaman sosial. Ini yang jadi masalah itu adalah bahwa pada kondisi dengan adanya pendaftarannya itu open registration, di mana yang diharapkan itu kan yang terdampak, Mbak. Nah itu tadi Mbak Nining kan bilang mengakses masuknya aja susah, jadi kita juga nggak tahu yang dapat ini apakah pekerja yang memang terdampak, yang memang membutuhkan, karena ini kan semi insentif jadi bansos ya, ada 2,4 jutanya sendiri kan diberikan dalam bentuk tunai. Jadi itu yang disayangkan adalah yang dapat itu belum tentu yang memang sangat memerlukan. Jadi kalau kalau yang dapat itu mencari kerja itu kan masih belum punya tanggungan, Mbak. Nah kalau pekerja yang memang sudah ada di sektor formal itu kan mereka punya tanggungan keluarga, punya anak dan istri ya. Jadi ini yang ya menurut pandang kami mestinya perlu dievaluasi sebelum lebih jauh ya, karena yang saya dengar kan ada tahap-tahapan juga untuk mengevaluasi program ini. Baik, Pak Aryadi, tidak relevan jika Kartu Prakerja diluncurkan untuk membantu kondisi saat ini di tengah pandemi corona. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pengusaha untuk menghadapi ancaman badai PHK di tengah corona? Kami akan kembali selepas jeda.